Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat CBA, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di dalam mempelajari bahasa Arab ini. Dan kita alhamdulillah pada pertemuan yang lalu sudah menyelesaikan pelajaran yang kedua. Dan di pertemuan kali ini kita masuk di pelajaran yang ketiga dari kitab ataupun dari buku Durusul Lughatil Arabiyyah jilid yang kedua. Silakan dipersiapkan ya, ikhwan dan akhwat, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Dibuka di halaman 18 ya. Dibuka di halaman 18. Ad-Darsus Tsalits. Ad-Darsus Tsalits, pelajaran ketiga ya, pelajaran yang ketiga. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa setiap pelajaran nanti akan ada kaidah-kaidah yang baru ya, kaidah-kaidah baru yang akan kita pelajari. Maka di pelajaran yang ketiga ini pun ya nanti ada beberapa kaidah yang akan diberikan kepada kita ya. Baik, kita akan bacakan ya, kita baca terlebih dahulu ya teks ataupun nas yang ada di pelajaran yang ketiga Ad-Darsus Tsalits di halaman yang ke-18. Silakan ana minta ikhwan yang ada di studio bergantian baca satu baris atau satu ucapan satu ucapan. Ya, di sini ada al-hiwar ya, ada percakapan baina Ahmad wa Ali ya, baina Ahmad wa Ali ya, antara Ahmad dan Ali. Ya, silakan. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu. Berapa murid di dalam kelas wahai Ali? Di dalam kelas Wahai kalian ya. Faslikum, ada kum di situ, di dalam kelas kalian. Iya ya. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu. Ya, ini Ahmad bertanya kepada Ali ya. Wahai Ali, kam taliban, berapa siswa, berapa murid, berapa pelajar fi faslikum, yang ada di dalam kelas kalian ya, berapa murid, berapa siswa yang ada di kelas kalian wahai Ali ya. Jadi di sini antara Ahmad dan Ali ya ada di suatu sekolah dan mereka berada di kelas yang berbeda ya. Ahmad menanyakan ada berapa siswa yang ada di kelasnya Ali ya. Maka Ali menjawab ya, silakan. fi faslina arba'ata asyara taliban. Iya. Di kelas kami ada 14 siswa. Iya, betul ya. Fi faslina arba'ata asyara taliban. Fi faslina arba'ata asyara taliban. Di kelas kami, itu di kelasnya siapa? Kelasnya Ali, ada 14 siswa. Di kelasnya Ali ada 14 siswa. Nah, di sini lihat arba'ata asyara taliban ya. Arba'ata asyara itu artinya apa? 14 ya. Kalau arba'atun 4, arba'ata asyara 14. Nah, nanti ini kita akan pelajari di pelajaran ini ya, di latihan-latihan yang akan datang ya, yaitu al-adad wal ma'dud ya. Kaidah adat wal ma'dud, kaidah angka dan benda yang diangkai terkait dengan angka-angka belasan, nah, yaitu 11 sampai 19. Ini kaidahnya berbeda ya dengan kaidah al-adad wal ma'dud, angka-angka yang sudah kita pelajari. Yang sudah kita pelajari kan kaidah untuk angka berapa? 3 sampai 10 ya. Yaitu ketika 3 sampai 10 itu ma'dudnya itu apa? Jamak majrur ya.
Thalathatu tullabin. Nah, tullabin jamak majrur. 3 pelajar. Nah, itu kaidah untuk 11 sampai 19 itu udah kita pelajari di pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Kemudian kita pun sudah mempelajari tentang al-adad wal ma'dud untuk angka berapa? 100 dan 1000 ya, yaitu ma'dudnya apa? Mufrad majrur. Misalnya ada 100 pelajar, maka dikatakan apa? Mi'atu talibin. Nah, mi'atu talibin. Nah, kalau 1000 pelajar, alfu talibin. Nah, alfu talibin. Jadi kalau 3 sampai 10 itu jamak majrur, tullabin. Kalau 100 dan 1000 itu mufrad majrur, talibin, begitu ya. Nah, untuk angka-angka yang belasan ya, itu apa namanya? Ma'dudnya adalah mufrad mansub, yaitu fathah, mansub, mufrad mansub. Makanya di sini apa? Disebutnya taliban. Ya, arba'ata asyara taliban, ya, 14 siswa. Nah, nanti kalau kita katakan misalnya 14 pulpen, maka arba'ata asyara qalaman, ya, mufrad mansub. Ya, ini pengenalan saja. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di latihan-latihan yang mendatang insyaallah tentang al-adad wal ma'dud antara 11 sampai dengan 19, yaitu angka-angka belasan. Ya, angka-angka belasan ini aturannya memiliki aturannya sendiri ya. Fi faslina arba'ata asyara taliban. Di kelas kami ada 14 siswa ya. Oke. Lanjut. At-tullabu fi faslina aksaru. Ya, tarjim dulu. Pelajar-pelajar di kelas kami Aktsaru, banyak. lebih banyak. Lebih banyak. Aktsaru lebih banyak. Ya, terus. Fihi tis'ata asyara taliban. Di dalamnya terdapat 19 pelajar. Iya. Ya Aliyu, masmut talibil jadidil ladzi jaa amsi. Wahai Ali, siapa nama pelajar yang baru itu yang datang kemarin? Iya, ya. At-tullabu fi faslina aktsaru. Nah, ya tadi Ali kan bilang apa? Ada 14 pelajar di kelasnya. Ya, maka Ahmad mengatakan seperti ini. At-tullabu fi faslina aktsaru. Ya, pelajar-pelajar di kelas kami aktsaru, lebih banyak. Ya, aktsaru ini artinya apa? Lebih banyak. Ya, kalau banyak itu katsirun. Ya, katsirun ya, kaf sa ya ra, katsirun itu artinya banyak. Kalau kita mau mengatakan lebih banyak, kita sebutkan apa? Aktsaru. Aktsaru, lebih banyak. Nah, ini namanya isim tafdil. Namanya isim tafdil ya. Kalau bahasa kitanya adalah kata perbandingan. Nah, untuk membandingkan antara satu benda dengan benda lainnya. Misalnya kita katakan lebih banyak, lebih indah, lebih dekat, lebih jauh. Nah, itu apa namanya? Perbandingan ya, kata perbandingan. Atau kalau yang belajar bahasa Inggris ada istilah komparatif atau superlatif. Nah, dalam bahasa Arab istilahnya adalah isim tafdil. Nah, ini pun nanti insyaallah akan kita pelajari secara lebih mendalam lagi di pelajaran berikutnya ya. Jadi apa namanya ya, wazannya atau polanya itu adalah pola af'alu. Ya, af'alu ya. Contohnya katsirun, banyak, menjadi aktsaru, lebih banyak. Ya, contoh lagi misalnya apa? Jauh, apa jauh? Ba'idun. Ya, lebih jauh menjadi ab'adu, af'alu ab'adu. Ya, kemudian apa lagi? Qasirun, apa artinya? Pendek, banyak tadi katsirun ya. Qasirun, pendek. Ya, kalau lebih pendek aksoru, aksoru dan seterusnya. Nanti insya Allah akan ada latihannya ya. Ini namanya isim tafdil. Nah, dan lihat aktsaru dia nggak pakai tanwin. Ya, karena ini pun masuknya apa? Isim ghairu munsharif. Ya, kan kita sudah belajar ya, termasuk kelompok isim ghairu munsharif itu apa? Nama ataupun sifat yang wazannya polanya af'alu. Ya, termasuk kemarin apa?
warna ya, ahmaru kan merah ya, abyadu ya putih ya, itu tanpa tanwin, sama polanya aktsaru ya, sehingga apa ini termasuk isim ghairu munsharif ya. At-tullabu fi faslina aktsaru, para pelajar di kelas kami lebih banyak, kata siapa? Ahmad. Nah, kemudian dia jelaskan fihi tis'ata asyara taliban, di dalamnya yaitu di dalam kelas Ahmad ada 19 siswa. Nah, tadi kelasnya Ali berapa? 14. Kelasnya Ahmad 19 ya. Jadi 19 lebih banyak dari 14 ya. Makanya Ahmad mengatakan bahwa di kelasnya itu aktsaru lebih banyak, aktsaru lebih banyak. Fihi tis'ata asyara taliban, di dalamnya ada 19 siswa. Lihat taliban mufrad mansub ya, ma'dud untuk angka belasan itu mufrad mansub ya, mansub itu tandanya apa? Fathah. Ya Aliyu, wahai Ali, masmut talibil jadidil ladzi jaa amsi, wahai Ali, siapa nama pelajar baru ya yang datang kemarin ya. Masmut talibil jadidi ya, siapa nama pelajar baru ya. At-talibi kasroh kenapa? Masmut talibi karena mudhafun ilaih ya, mudhafun ilaih. Al-jadidi dia kasroh kenapa? Na'at ya, sifat untuk at-talibi ya, makanya dia ikutan kasroh ya. Sekali lagi diingatkan, na'at itu mengikuti man'ut. Alladzi jaa, yang datang ya, jaa artinya datang. Alladzi jaa, yang datang, amsi kemarin ya, amsi kemarin ya. Masmut talibil jadidil ladzi jaa amsi, siapa nama pelajar baru yang datang kemarin ya. Lanjut. Ismuhu Usamatu. Iya. Namanya Usama. Ya, ismuhu Usamatu, namanya adalah Usamah. Nah, Usamatu ya kita baca tanpa tanwin ya, tidak boleh tanwin karena isim ghairu munsharif, yaitu nama laki-laki yang diakhiri dengan ta marbutah ya, Usamatu ya, bukan Usamatun, salah ya. Ismuhu Usamatu, namanya adalah Usamah ya. Lanjut. Huwa tawilun jiddan, alaysa kadzalik? Naam, artinya huwa dia tinggi sekali. Bukan begitu? Bukankah begitu? Bukankah begitu? Ya, bukankah begitu atau bukankah demikian? Ya, ya. Huwa tawilun jiddan. Huwa tawilun jiddan. Dia sangat tinggi. Ya, jiddan artinya sangat, atau dalam ekspresi bahasa kita boleh juga dengan ungkapan sekali ya. Dia tinggi sekali atau dia sangat tinggi. Jadi jiddan itu sangat. Huwa tawilun jiddan. Dia sangat tinggi. Alaysa kadzalika, bukankah demikian ya. A artinya apa? A apakah? Laisa bukan ya. A artinya apakah? Laisa artinya bukan. Nah, alaisa bisa kita singkat apa? Bukankah gitu. Apakah bukan sama dengan bukankah gitu. Bukankah? Kadzalika ya, demikian ya. Kadzalika demikian. Alaisa kadzalika, bukankah demikian ya. Dia sangat tinggi, bukankah demikian? Nah, lagi ngomongin siapa? Usamah. Nah, Usamah itu tinggi ya, sangat tinggi. Bukankah demikian? Nah, lanjut. Bala huwa tawilun jiddan walakinna hamidan atwalu minhu. Iya, tarjim dulu sampai situ. Bala memang. Bala itu untuk menjawab apa? Kalimat pertanyaan negatif yang artinya ya. Ya, alaisa kadzalik? Bala berarti artinya ya. 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 Dia tinggi sekali. Akan tetapi Ahmad lebih tinggi minhu, darinya. Hamid ya. Akan tetapi Hamid lebih tinggi darinya. Ya, terus Innahu atwalu talibin fi faslina. Fi faslina, dia enggak nanya ya. Dia ngasih tahu. Fi faslina.
Waman atwalu talibin fi faslikum. Nah, ini baru nanya. Sesungguhnya dia lebih tinggi dari pelajar di kelas kami. Ya. Kalau atwalu talibin kita artikan dia pelajar yang paling tinggi gitu. Sesungguhnya dia pelajar yang paling tinggi di kelas kami. Iya. Dan siapakah pelajar yang paling tinggi di kelas kalian? Iya, gitu ya. Ya kan tadi nanya ya. Kan Ahmad mengatakan huwa tawilun jiddan, Usamah itu sangat tinggi. Bukankah demikian? Maka dijawab sama Ali, bala, iya. Ya, Usamah itu sangat tinggi. Ya, huwa tawilun jiddan. Ya, dia sangat tinggi. Walakinna Hamidan atwalu minhu. Ya, walakinna ya, lakinna ya, lakinna artinya tetapi. Ya, tetapi atau akan tetapi. Walakinna ya, akan tetapi Hamidan atwalu minhu. Hamid lebih tinggi darinya. Ya, dari siapa? Dari Usama. Dari Usama ya. Jadi dikatakan ya, iya dia yaitu Usama itu sangat tinggi, tetapi Hamid lebih tinggi dari Usama. Ya, daripada Usama. Nah, lihat di situ setelah lakinna ya, setelah lakinna isimnya berubah menjadi apa? Ya, isimnya dibaca Hamidan. Ya, isimnya dibaca apa? Mansub fathah. Ya, jadi lakinna itu amalannya ya sama dengan inna ya. Bisa kita katakan apa? Lakinna min akhawati inna. Lakinna min akhawati inna. Lakinna itu saudaranya inna. Maksudnya apa? Yaitu merubah mubtada menjadi mansub. Ya, sudah kita belajar ya sebelumnya ya. As-sayyaratu jamilatun. Nah, ditambahkan inna menjadi innas sayyarata ya, jamilatun. Nah, ini sama ya, lakinna pun merubah mubtada ya menjadi mansub ya. Asalnya kan di sini kalau nggak ada lakinanya itu kalimatnya adalah Hamidun atwalu minhu begitu. Hamidun atwalu minhu. Ketika ada lakina menjadi lakinna Hamidan atwalu minhu. Akan tetapi Hamid lebih tinggi darinya. Paham ya? Ya, oke. Kemudian innahu atwalu talibin fi faslina. Innahu atwalu talibin fi faslina. Ya, sesungguhnya dia ini siapa? Hamid ya. Sesungguhnya Hamid atwalu talibin adalah pelajar tertinggi ya, pelajar yang paling tinggi. Ya, jadi kata atwalu ya, isim tafdil ya, dengan pola af'alu itu maknanya bisa lebih, bisa maknanya paling. Jadi kalau misalnya kita katakan atwalu itu bisa kita artikan lebih tinggi atau bisa kita katakan paling tinggi. Ya, paling tinggi atau disingkat tertinggi begitu ya. Nah, bedanya gimana membedakannya? Nah, kalau atwalu ya itu digunakan untuk membandingkan dua objek ya, dua objek biasanya dengan kata min ya, seperti sebelumnya lakin Hamidan atwalu min. Nah, ada kata min lebih tinggi dari dia. Berarti kalau ada kata min setelah isim tafdilnya ya, membanding berarti menunjukkan apa? Membandingkan dua objek, itu artinya lebih. Tapi kalau langsung tidak menggunakan kata min tetapi menggunakan jenis objeknya seperti atwalu talibin, kan nggak ada minnya ya. Jadi membandingkan dengan semua ya. Kalau yang pertama membandingkan dua hal, yang kedua membandingkan dengan semua, ditunjukkan dengan penyebutan jenisnya, jenis yang sedang diperbandingkannya. Maka itu kita artikan apa? Paling. Ya, kita artikan ya. Maka kalau atwalu talibin ini artinya apa? Siswa paling tinggi. Ya, kalau misalnya indah kan jamilun, isim tafdilnya apa? Ajmalu. Nah, kalau ajmalu ya, ajmalu sayyaratin artinya apa? Mobil ya, yang paling bagus ya. Pakainya paling karena langsung tidak sedang membandingkan dua hal ya. Tapi kalau ada minnya
ya, ada min yang membandingkan dua halnya, itu artinya apa? Lebih. Ya, jadi disesuaikan dengan apa? Bentuk ataupun konteksnya. Ya, kadang diterjemahkan paling, kadang diterjemahkan apa? Lebih, ya. Innahu atwalu talibin fi faslina. Sesungguhnya dia adalah siswa yang paling tinggi di kelas kami. Waman atwalu talibin fi faslikum, ya. Waman, dan siapa, ya? Atwalu talibin. Nah, ini arti yang tepat apa? Yang lebih tinggi. Ya, Yang paling tinggi. yang paling tinggi, ya. Karena apa? Atwalu talibun disebutkannya jenisnya, artinya semua, ya, membandingkan satu dengan semua, bukan satu dengan satu. Ya, kalau membandingkan satu dengan satu baru artinya lebih, kalau membandingkan satu dengan semua artinya apa? Paling. Ya, waman atwalu talibin fi faslikum, dan siapa siswa yang paling tinggi di kelas kalian. Nah, gitu. Ya, lanjut. Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Ibrahimu, ya, isim ghair munsharif, tidak boleh tanwin. Ya. Murid yang paling tinggi di kelas kami adalah Ibrahim. Iya, ya. Atwalu talibin fi faslina Ibrahimu, ya. Atwalu talibin, ini, ya, berarti artinya apa? Paling, ya. Atwalu talibin, siswa yang paling tinggi, ya, atau siswa tertinggi. Nah, ya, satu lagi. Nah, ini insya Allah ini nanti akan kita jelaskan, kita akan latihan lebih dalam di latihan-latihan berikutnya, ya, tentang apa isim tafdil. Tetapi kita kasih wawasan terlebih dahulu bahwa untuk atwalu talibin, lihat isim tafdil yang artinya paling itu kedudukannya adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Atwalu itu mudhaf, talibin mudhafun ilaih, ya, makanya dibaca apa? Kasrah. Jadi, ya. Atwalu talibin fi faslina Ibrahimu, siswa yang paling tinggi di kelas kami adalah Ibrahim. Ya, lanjut. Adaftaruka hadha ya Ahmad, inna khattaka jamilun jiddan. Masya Allah. Iya, Masya Allahu, ya. Masya Allah. Iya. Apakah ini buku tulismu, wahai Ahmad? Naam. Sesungguhnya tulisanmu sangat bagus. Iya. Masya Allah. Nah, Masya Allah, ya. Adaftaruka hadha ya Ahmadu. Adaftaruka hadha ya Ahmadu. Apakah ini buku tulismu, wahai Ahmad? Ya, buku tulis, ya. Inna khattaka jamilun jiddan. Inna khattaka jamilun jiddan. Sesungguhnya tulisanmu, ya, sesungguhnya tulisan tanganmu jamilun jiddan, sangat bagus. Ya, lihat ada kata baru di sini apa? Khattun. Ya, khattun artinya tulisan, ya, atau tulisan tangan. Nah, ketika ditambahkan inna, maka dia berubah menjadi apa? Mansub, ya, berubah menjadi fathah, menjadi inna khatton. Nah, karena diidhofakan ke domir ka, menjadi tanwinnya menjadi hilang. Khattaka. Inna khattaka, ya, sesungguhnya tulisanmu jamilun jiddan, sangat indah, sangat bagus, ya. Masya Allahu, ya, Masya Allah. Jadi Masya Allah ini satu ucapan, ya, satu zikir yang kita ucapkan ketika melihat sesuatu yang membuat kita kagum. Ya, kalau mengagumi sesuatu, jangan lupa untuk mengucapkan apa? Masya Allah. Ya, termasuk adalah kalau kita mengagumi diri kita, ya, misalnya antum nih lagi bercermin, ya, lihat, oh, ganteng banget, ngerasa diri sendiri ganteng begitu, misalnya, ya, jangan lupa mengucapkan apa? Masya Allah, ya. Biar apa? Biar nggak sombong, dikembalikan kepada Allah. Karena Masya Allahu artinya apa? Ya, Masya Allahu artinya apa-apa yang Allah kehendaki. Ya, sya'a itu artinya berkehendak. Ya, ma di sini bisa kita artikan apa-apa yang. Masya Allahu apa-apa yang Allah kehendaki. Jadi memang gantengnya kita, cerdasnya kita, pinternya kita, ya, misalnya kalau ada yang dikaruniai harta, kayanya kita, itu bukan semata-mata karena usaha kita, tetapi itu karena apa? Kehendak Allah. Jadi nggak perlu sombong, ya.
termasuk diri sendiri. Kalau kagum terhadap diri sendiri, kagum terhadap anak-anak kita, terkagum terhadap harta-harta kita, ya ucapkan masya Allahu la quwata illa billah. Ya, kalau mau baca silakan dibuka di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 39 kalau nggak salah, ya antum baca, lihat di situ ya. Sunnahnya apa, mengucapkan masya Allahu la quwata illa billah ketika melihat sesuatu yang mengagumkan pada diri kita ataupun harta kita atau anak kita dan sebagainya. Masya Allahu la quwata illa billah, biar kita tidak sombong, tidak bangga diri, ya. Baik, ya lanjut. Syukron ya Aliyu, khatti jamilun wa khattuka ajmalu. Iya. Terima kasih wahai Ali, khatti jamilun. Tulisanku memang indah, tulisanku bagus, dan tulisanmu lebih bagus. Iya, ya. Syukran ya Aliyu, ya. Syukran ya Aliyu, ya. Syukran yang udah sering kita ucapkan ya, untuk mengungkapkan apa, terima kasih, ya. Syukran ya Aliyu, terima kasih wahai Ali. Khatti jamilun, ya. Tulisanku bagus, ya. Maksudnya ada, iya memang tulisanku bagus, ya. Wa khattuka ajmalu, ya. Nah, di sini dia apa namanya, memang mengakui tulisan bagus tapi dia tidak mau sombong, ya, sehingga balik memuji temannya itu, ya. Wa khattuka ajmalu, tetapi tulisanmu ajmalu, apa artinya di sini ajmalu? Lebih, ya, karena membandingkan dua hal, ya, membandingkan antara dua objek, yaitu tulisan dia dan tulisan temannya, ya, bukan membandingkan dengan semua tulisan, ya. Jadi artinya lebih. Wa khattuka, dan tulisanmu ajmalu, lebih indah, ya. Tulisanku memang bagus, ya, tulisanmu lebih bagus, ya. Terus manhajal fadal ladzi ma'aka ya Ahmadu ka'annahu akhuka. Dari siapa? Man, ya. Man tadi bacanya antum kan? Iya. Iya, mana siapa kalau dari min, ya. Siapa pemuda ini yang bersamamu wahai Ahmad? Ka'annahu akhuka. Ya, bukan akan tetapi, ya. Sepertinya itu adalah saudaramu. Ya, sepertinya saudara, dia adalah saudaramu, ya. Man hadzal fatal ladzi ma'aka ya Ahmadu. Siapa pemuda ini, ya. Al-fata artinya pemuda. Siapa pemuda ini alladzi ma'aka, yang bersamamu ya Ahmad, wahai Ahmad. Siapa pemuda ini yang bersamamu wahai Ahmad? Ka'annahu akhuka. Nah, ka'anna, ya, ka'anna artinya apa? Sepertinya. Ka'anna itu artinya sepertinya. Nah, ka'annahu, sepertinya dia. Nah, ini seperti inna, ya, bisa disambungkan ke dhamir. Inna sesungguhnya, innahu sesungguhnya dia. Ka'anna sepertinya, ka'annahu sepertinya dia. Ka'annahu akhuka, sepertinya dia adalah saudara laki-lakimu, ya. Sepertinya dia adalah saudaramu, ya. Mungkin Ali ngelihat mirip, ya, mukanya mirip dengan Ahmad, sehingga dia menebak dengan kata ka'anna. Ka'annahu akhuka, sepertinya dia saudaramu, ya. Lanjut. Na'am huwa akhi syaqiqu. Ya, dia adalah saudara kandung. Iya, ya. Na'am huwa akhi syaqiqu. Na'am huwa akhi syaqiqu. Ya, dia adalah akhi. Ya, huwa akhi, dia adalah saudaraku. Asyaqiqu, ya, asyaqiqu artinya kandung, saudara kandung, ya. Akhi syaqiqu, dia adalah saudara kandungku, ya. Asyaqiqu maksudnya adalah saudara sebapa dan saudara seibu. Nah, itu namanya saudara kandung, asyaqiq, ya. Kalau saudara sebapa istilahnya adalah nafsul abi. Nafsul abi. Saudara seibu nafsul ummi. Ya, kalau saudara kandung asyaqiqu. Huwa akhi asyaqiqu. Huwa akhi syaqiqu. Dia adalah saudara kandungku. Ya.
Siapa? Lanjut. Lanjut. Akbaru minka huwa amun asgoru. Amun. Am. Am. Am artinya atau udah pernah ya. Akbaru minka huwa am asgoru. Apakah yang besar? Apakah dia? Apakah dia lebih besar darimu atau dia lebih kecil? Iya ya. Sini ada kata akbaru. Nah, asalnya apa? Kabirun. Kabirun besar. Isim tafdilnya akbaru. Ya. Af'alu. Ya. Wazannya af'alu. Kalau azgharu asalnya apa? Shaghirun. Kecil. Azgharu lebih ke kecil. Akbaru minka huwa am azgharu, apakah dia lebih besar darimu, am azgharu atau lebih kecil. Ya, maksudnya apa? Usianya ya. Usianya lebih besar atau lebih kecil. Jawabannya apa? Lanjut. Huwa asgharu minni, dia lebih kecil dariku. Iya, huwa asgharu minni. Ya, dia lebih kecil minni dariku ya. Minni dariku. Ya, terus Fi ayyi mahja'in. Mahja'in. Enggak ada emanya lagi kan di tengahnya. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi. Ya. Di mana asrama kamu wahai saudaraku? Ya, di asrama yang mana gitu ya. Kan apa? Ayu artinya apa? Yang mana gitu ya. Ayu artinya yang mana ya. Ada fi jadi fi ayyi ya. Fi ayyi mahja'in, di asrama yang mana ya. Gimana? Fi ayyi mahja'in anta ya akhi. Di asrama yang mana wahai kamu? Di asrama yang mana kamu wahai saudaraku? Iya gitu ya. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi. Di asrama yang mana kamu wahai akhi. Nah, kita sudah jelaskan ya jauh-jauh sebelumnya tentang kata tanya apa? Ayu. Ya, ayu ini adalah satu-satunya kata tanya yang posisinya sebagai apa? Mudhaf ya, sehingga isim setelahnya itu menjadi apa? Mudhafun ilai ya. Fi ayyi mahja'in. Nah, fi ayyi mahja'in, di asrama yang mana kamu wahai akhi, maksudnya di asrama yang mana kamu tinggal. Asrama di sekolah atau di kampus berarti ini ya. Ya, lanjut. Ana fil mahja'il khamisi. Iya. Wa huwa ba'idun jiddan anil jami'ati. Nah, saya di asrama kelima. Iya. Dan dia jauh sekali dari universitas. Ya, dari universitas, dari kampus. Iya ya. Ana fil mahja'il khamisi. Saya di asrama kelima. Jadi asramanya ada banyak berarti ya, ada asrama ke-1, asrama ke-2 dan seterusnya. Nah, dia Ahmad ini tinggal di asrama kelima. Nah, al-khamis itu artinya kelima. Ya. Kalau 5 apa? Khamsatun itu 5. Khamsatun itu 5. Kalau kita mau mengatakan kelima, kita sebutnya apa? Al-khamis. Nah, ini istilahnya apa? Al-adad at-tartibi, angka yang menunjukkan urutan ya, ke-1, ke-2, ke-3. Nah, nanti kita akan pelajari nanti di latihan bagaimana cara bagaimana angka-angka penyebutan angka-angka urutan ya. Al-khamis. Nah, di sini al-khamisi kenapa kasrah? Ya, fil mahja'i ya, ana fil mahja'i. Nah, fil mahja'i kan kasrah tuh karena ada huruf jar, huruf fi ya. Sedangkan al-khamisi kenapa dibaca kasrah? Karena Na'at ya, na'at untuk al-mahja'. Jadi kan artinya asrama yang kelima. Jadi itu sifat untuk asrama. Ana fil mahja'il khamisi, saya ada di asrama yang kelima. Atau bisa kita singkat asrama kelima. Wa huwa ba'idun jiddan. Nah, dan dia sangat jauh anil jami'ati ya, sangat jauh dari kampus ya. Lanjut. Ana fil mahja'is samini
fahuwa ab'adu min mahjaikum. Iya. Saya di Ya. asrama yang ke-8 8 ya. dan dia jauh dari Ab'adu. Wa huwa ab'adu. Ab'adu min. Apa artinya? Ini isim Lebih tafdil. jauh. Iya, lebih jauh. dan dia lebih jauh dari asrama kalian. Iya, ya. Ana fil mahja'il ya, ana fil mahja'il tsamini. Saya ada di asrama ke-8. Nah, samaniyatun itu 8. Kalau ke-8 ats-tsaminu. Ya, ats-tsaminu. Nah, ana fil mahja'il tsamini. Saya ada di asrama ke-8. Nah, ini dibaca ats-tsamini kasrah kenapa? Naat. Ya, jadi ketika ada suatu benda kemudian ditambahkan itu ada urutannya, maka itu naat dan man'ut ya. Al-mahja'i itu man'ut, ats-tsamini naat. Asrama yang ke-5, asrama yang ke-8 begitu. Jadi kan itu sifatnya. Wa huwa ab'adu min mahja'ikum, dan dia ya lebih jauh dari asrama kalian. Ya, sudah jelas ya, 5 dengan 8 lebih jauh dari yang 8 ya. Tadi Ahmad tinggalnya di asrama ke-5, Ali tinggalnya di asrama ke-8. Jadi asramanya Ali lebih jauh daripada asramanya Ahmad ya. Ab'adu. Ya, lanjut. Ayyuhuma ahsanu. Ayyuhuma. Huma artinya apa? Huma? Mereka berdua. Nah, maksudnya di sini mereka berduanya apa? Asrama ke-5 dan asrama ke-8. Ayyuhuma ya, di antara dua hal itu mana gitu. Ayyu kan mana tuh ya. Mana di antara keduanya ahsanu ya. Ayyuhuma, mana di antara keduanya. Coba baca lagi. Ayyuhuma ahsanu. Mana di antara keduanya yang lebih bagus. Iya ya. Ayyuhuma ahsanu, mana di antara keduanya yang lebih bagus ya. Ahsanu bisa lebih bagus, bisa lebih baik ya. Asalnya apa? Hasanun. Hasanun artinya baik ya. Ahsanu lebih baik ya. Ya, lanjut. Al-mahja'ul khamisi. Al-mahja'u ain. Al-mahja'ul khamisi. Kenapa khamisi? Ini kan apa tadi? Oh, iya. Naat dan man'ut kan? Al-khamis di sini apa? Naat. Nah, man'utnya mana? Al-mahja'u. Al-mahja'u dibaca marfu dhamma, maka naatnya pun harus marfu. Ya, jangan udah kebiasaan di atas pakai kasro jadi kasro juga ya. Ya, naat harus mengikuti man'utnya. Ya, ulangi. Al-mahja'ul khamisu ahsanu fa inna ghurafahu awsa'u. Asrama Asrama yang ke-5. Iya, asrama ke-5 yang ke-5. Asrama yang ke-5 lebih baik. Fa inna Ya. Dia memiliki. Ya, inna kan sesungguhnya ya. Maka sesungguhnya, fa inna maka sesungguhnya, atau bisa kita artikan secara bebas adalah karena gitu. Karena asrama yang ke-5 dia lebih baik karena memiliki ruangan yang lebih luas. Ya, karena ghurafahu asalnya apa? Ghurafun. Ghurafun apa artinya? Ruangan. Nah, dia jamak ya. Ghurafun itu jamak dari ghurfatun. Ya, ghurfatun itu satu ruangan, ghurafun banyak ruangan ya. Ghurafuhu aslinya kan ghurafuhu. Ruangan-ruangannya. Nah, karena sebelumnya ada inna, maka menjadi mansub fathah menjadi ghurafa ya. Ghurafun, ghurafan. Kemudian diidhofahkan ke dhamirhu, tanwinnya hilang. Inna ghurafahu awsa'u ya. Karena sesungguhnya ruangan-ruangannya lebih luas ya. Asalnya apa? Iya, asalnya wasi'un.
Wasi'un menjadi awsa'u, ya, awsa'u lebih luas. Ya, terus wa nawafidahu akbaru wa marohadahu wa marahidahu. an andofu wa sururul lati fihi ajmalu. Ya. Dan jendelanya lebih besar, dan toilet ya. Toiletnya ini jamak. Dan toiletnya lebih bersih. Iya, nadzifun bersih, andhafu lebih bersih. Dan ranjang-ranjang yang di dalamnya bagus. Ajmalu lebih bagus. Ya. Al-mahja'ul khamisu ahsanu, ya. Asrama yang kelima, ahsanu lebih baik. Fa inna ghurafahu awsa'u, karena sesungguhnya ruangan-ruangannya lebih luas. Wa nawafidahu akbaru, dan jendela-jendelanya lebih besar, ya. Nawafidun itu jamak dari nafidatun. Nafidatun satu jendela, nawafidun bukan nawafidun, ya. Apa isim ghairun sharif. Nawafidu itu jendela, ya. Wa nawafidahu. Kemudian di situ kenapa nawafidahu mansub fathah, nawafida bukan nawafiduhu? Karena dia ada huruf wawu di situ. Huruf wawu ini huruf atof, huruf yang menyambungkan ke sebelumnya, dan di sebelumnya itu ada inna ghurafa, ya, mansub, maka dia karena atof ngikut ke sebelumnya. Jadi seolah-olah sebenarnya itu ada inanya, ya. Fa inna ghurafahu awsa'u, kemudian ada inna lagi, wa inna nawafidahu, ya. Jadi seolah-olah ada inanya, ya. Tetapi inanya inna yang kedua dihapus karena apa? Ya, diatofkan saja, disambungkan saja dengan sebelumnya, cukup disebut sekali di depan, ya. Wa nawafidahu akbaru, ya, ini atof ke ghurafahu, ya. Atof itu juga sama seperti naat yang ngikut keadaannya, ya. Dan jendela-jendelanya akbaru lebih besar. Wa marahidahu andhafu, ya. Marahidu asalnya apa? Marahidu itu adalah jamak dari mirhadun. Mirhadun toilet. Jamaknya marahidu. Nah, ini menjadi marahidu, menjadi fathah. Kenapa? Atof lagi sama seperti tadi, ya, atof ke sebelumnya. Ya, andhafu lebih bersih, ya, nadzifun andhafu, dan toiletnya lebih bersih. Wassururul lati, bukan sururul lati, ya, ini atof juga, ya. Wassurura, ya, seolah-olah ada inanya di situ. Wa innas surura, kenapa inanya enggak ditulis? Cukup ditulis sekali aja di depan. Yang lainnya diatofkan saja, di apa istilahnya? Atof, ya, bahasa kita enggak ada sih, ya. Disamakan, diikutkan, ya. Disingkatkan, digandengkan, ya, digandengkan lah kita katakannya, digandengkan dengan inna yang awal, ya. Makanya disebutnya atof. Wassururul lati fihi ajmalu, dan ranjang-ranjang yang ada di dalamnya ajmalu lebih bagus, ya. As-sururu ini jamak dari as-sariru. As-sariru, as-sururu, artinya apa? Ranjang. Ya, baik, ya, kita cukupkan, ya, pertemuan kita pada kesempatan kali ini, ya. Insyaallah, ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa kita tangkap, dan jika kaidah-kaidah yang ada masih ada yang belum kuat penangkapannya, belum paham, insyaallah nanti ada latihan-latihan yang akan lebih memperdalam, lebih menguatkan kaidah-kaidah yang ada di dalam pembacaan teks ad-darsul tsalis, pelajaran yang ketiga, ya. Sekali lagi, ya, rajin-rajin murajaah, ya, semakin banyak kaidah-kaidah yang dituangkan. Yang biasanya kalau kita ingat tuh di pelajaran atau di buku yang pertama, di jilid yang pertama, ya, di dalam satu pelajaran, ya, kaidahnya nggak banyak, ya, paling satu, paling banyak dua. Ini
kaidahnya bisa banyak sekali ya. Maka penting bagi kita untuk lebih rajin lagi di dalam murojaah agar penangkapan kita ya bisa lebih maksimal, agar bisa lebih memahami pelajaran yang ada. Ya demikian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.